Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ragi Setiawan, NIM 0606 1382 025069, kelas Palembang. Dosen pengampu 1 Ibu Desriani MPD, 2 Pak Dr. Yakrus MKes. Di sini saya akan menjelaskan materi 1. Hakikat evaluasi pembelajaran. 2. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 3. Fungsi evaluasi pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan kemajuan hasil belajarnya. Umumnya, proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik setiap masanya. 2. Komprehensif. Komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik serta didik. Pasalnya tidak jarang beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitif atau pengetahuan siswa. Padahal seluruh aspek penilaian berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, Anda bukan hanya dituntut untuk membuat siswa paham materi pembelajaran, tetapi bentuk karakteristik siswa lebih baik agar menjadi manusia yang positif dan berguna bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh setelah proses pembelajaran dan penilaian belajar siswa. Ketiga, kooperatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Keempat, objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega, dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasilnya tidak fair sehingga hasilnya evaluasi kurang tepat. Kelima, praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya, tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen.
Prinsip evaluasi yang satu ini juga bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru, tetapi oleh seluruh guru. Bahkan dirasakan oleh sekolah. Seiring dengan kemudahan atau kepraktisan evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utamanya dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan secara belajar siswa. Membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda atau esai. 1. Menentukan KD yang akan diukur. Tentukan kompetensi dasar atau KD yang akan diukur sebagai bahan penilaian. KD ini mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Anda bisa menyesuaikannya dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, memilih materi yang esensial. Pilih materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya penentuan materi ini disesuaikan dengan indikator kisi-kisi materi tertentu. Anda bisa menyesuaikannya dengan kurikulum yang berlaku. Ketiga, merumuskan indikator. Indikator menurut ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya perumusan indikator dilakukan dengan memerhatikan level kognitif para siswa. Materi harus sudah dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua jenjang kelas dan memiliki nilai terapan yang tinggi, menyesuaikannya dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, cara membuat soal pilihan ganda atau esai. Gunakan pengali yang masuk akal, atau untuk jawaban yang salah, gunakan format pertanyaan. Tekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peletakannya jawaban yang benar. Tata bahasa yang baik dan benar. Hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Berikan instruksi yang jelas. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau kesimpulan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.